Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, malam hari ini sebelum Tuhan Yesus disalibkan, sebelum Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani menyerahkan kehendak Tuhan yang jadi padanya, Tuhan Yesus berdoa agar kehendak Tuhan yang jadi. Memang dia berdoa, kalau boleh cawan ini dilepaskan daripadaku, namun kehendakmu yang jadi. Jadi Tuhan Yesus memilih untuk taat, untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun berat, dia mau menjalani demi misinya datang ke dunia ini. Nah, sebelum terjadi, sebelum ia berdoa di Taman Getsemani, biasanya gereja-gereja pada zaman sekarang memperingati juga perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan yang diadakan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Nah, saudara, ini dicatat di Lukas pasal 22 ayat 14 dan selanjutnya. Di situ perjamuan itu, saudara, peristiwa ini perlu diperingati, dan gereja-gereja memperingati. Ada yang 1 bulan 1 kali, ada yang setiap minggu, ada yang hanya waktu-waktu tertentu, waktu tahun baru, waktu malaman Jumat Agung ya, sebelum memperingati sebelum Yesus disalibkan. Lalu ada yang bermacam-macam. Tetapi tujuannya untuk apa? Ya saudara, tujuannya memperingati peristiwa yang terjadi demikian. Ya. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita." Jadi ini pada waktu memperingati Paskah. Nah, dulu Paskah itu diperingati waktu mereka mau keluar dari Mesir. Sebelum mereka dibebaskan untuk keluar dari Mesir, orang-orang diminta, orang-orang bangsa Israel ya, supaya rumahnya itu diolesi darah domba. Ya. Lalu pada waktu itu itulah yang terakhir. Barang siapa mengolesi darah di jenang pintunya, di depan rumah pintunya itu, maka malaikat maut melewatinya. Dan tidak terjadi kematian di keluarga itu. Nah, jadi tandanya ada darah domba yang dikorbankan. Namun di sini dikatakan bahwa dia ingin makan Paskah bersama. Ya. Nah, jadi peristiwa itu sebetulnya ini Tuhan Yesus mengatakan ya, "Aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah." Ini yang terakhir ya. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini, dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Jadi itu peringatan yang terakhir mereka mengadakan perjamuan bersama. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku." Ya, nah itu sebabnya kita selalu mengadakan perjamuan Tuhan, memperingati akan kematian Tuhan Yesus ya,
tubuhnya diserahkan bagi kamu, lakukanlah sebagai peringatan bagi aku. Nah, demikian juga dilakukannya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Ya, saudara, lalu mereka mengadakan perjamuan ini, dan supaya saudara juga mengetahui apa maknanya, ya. Jadi perjamuan Tuhan itu untuk memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan juga darahnya yang tercurah untuk kita, pengganti, ya, kita sebut ini sebagai pengganti pengorbanan Tuhan Yesus. Berarti tadinya harusnya kita mengorbankan domba, dan juga harusnya upah dosa itu maut, harusnya kita maut. Tetapi oleh kasih karunia Allah kita beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, yang sudah menggantikan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Supaya siapa yang percaya akan peristiwa ini, percaya bahwa Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mengorbankan hidupnya bagi saudara dan saya, kita dapat beroleh hidup yang kekal, tidak akan binasa. Jadi saudara, itu sebabnya kita peringati terus setiap tahun. Dan biarlah saat ini, pada waktu kita merenungkan, kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga karena pengorbanan Kristus. Tubuhnya diserahkan, darahnya dicucurkan untuk menebus dosa kita. Ya, jadi supaya orang-orang mengerti, saudara, berbagilah kepada orang lain, ceritakan peristiwa ini kepada orang lain, supaya mereka tahu pada hari Paskah itu apa yang diperingati. Ya, kita, jadi ini rangkaian ceritanya yang tidak bisa diputuskan. Sesudah itu dia bersama-sama dengan murid-muridnya menuju ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dan sebelum Yudas datang untuk menangkap dia. Tuhan, terima kasih Tuhan, pengorbananmu begitu besar bagi kami. Biarlah kami menghargai setinggi-tingginya. Kami tidak bermain-main, kami tidak meremehkan. Kami sungguh-sungguh mau merenungkan peristiwa ini dan mau menyerahkan hidup kami juga untuk menjadi murid-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk menghargai pengorbananmu yang begitu besar kepada kami semuanya, supaya kami juga rela melakukan apapun untuk merayakan, untuk memperingati akan kematian anakmu yang tunggal itu bagi dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, supaya kami dapat hidup berkenan kepada Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat melaksanakan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, kita peringati, walaupun hanya membacakan firman Tuhan ini, tapi kita mau melaksanakan perintah-perintahnya. Kita mau melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Demikian, God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.